Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alikna bis-sholihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir ya, Bapak, Ibu sekalian dan juga keluarga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun secara daring dalam rangka sama-sama belajar tentang agama kita, terutama tentang pembahasan Al-Quran yang mana mungkin sudah cukup lama ya tidak kita lakukan secara online ya, secara langsung. Kalau kemarin-kemarin kita lakukan dengan cara mengirimkan rekamannya. Baik, kiriman terakhir itu pada suratul Baqarah ayat ke-54 dan pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ke untuk ayat yang ke-55. Langsung saja kita akan membahas tentang masing-masing ayatnya yang 54. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata atau Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara terang-terangan, yaitu dengan mata kepala kami. Oleh karenanya kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Suratul Baqarah ayat 55. Eh, Terkait dengan ayat ini ya, para ulama menjelaskan disebutkan dalam tafsir Jalalain ya bahwa kata jahrotan maknanya adalah iyanan. Yang dimaksud dengan ketika mereka meminta untuk melihat Allah secara jahrotan maksudnya adalah iyanan yaitu dengan mata kepala, yaitu melihat secara langsung. Kemudian fa khadatkumus sha'iqah ya. Kamu disambar oleh sha'iqah. Apa yang dimaksud dengan sha'iqah? Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan so'iko adalah kematian. Kemudian beliau juga menukilkan penafsiran lain, yaitu wakila narun ja'at minas sama. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan so'iko itu adalah api yang menyambar dari langit. Fahrokothum, yang mana api ini kemudian membakar mereka. Ada pula yang mengatakan bahwasanya so'iko ini adalah rojefah atau gempa. Ya, artinya ada beberapa penafsiran terkait dengan kata so'iko. Kemudian terkait kata wa antum tanzurun, sedang kamu menyaksikan, Imam Al-Bawawi mengatakan ai yanzuru ba'dukum ila ba'd hina akhodak akhodakumul maut, yaitu kamu satu sama lain saling berpandang-pandangan ketika kematian itu mendatangi atau kematian itu menyambar kalian. Wakila ta'lamun. Yang dimaksud dengan kamu menyaksikan atau kamu melihat maksudnya adalah kamu mengetahui. Kenapa? Wan nadhar yakunu bimanal ilm. Karena dalam bahasa Arab, melihat atau memandang itu bisa jadi maknanya adalah mengetahui. Maknanya adalah mengilmui. Jadi, Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, jadi ayat ini masih melanjutkan ayat sebelumnya, ayat ke-54, di mana ketika ayat 54 itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang nikmah. Ya, ini bukan ni'mah, tapi nikmah. Ainnya diganti dengan qaf. Jadi nikmah ini merupakan lawan atau oponen atau oposit dari nikmah. Kalau nikmah itu adalah suatu hal-hal yang baik, yang lezat, maka nikmah ini adalah hukuman atas balasan suatu keburukan. Jadi Bani Israel ini mendapatkan nikmah. Jadi kalau ayat ke-54 itu Bani Israel ini eh, apa namanya? Allah Ta'ala menimpakan hukuman kepada mereka karena mereka menyembah patung anak lembu atau patung anak sapi.
yang mana mereka dihukum dengan mereka harus membunuh diri mereka. Kemarin sudah kita jelaskan yang maksud dengan membunuh diri mereka itu adalah sebagian yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh yang melakukan penyembahan kepada patung anak sapi. Ini adalah konteksnya adalah syariat pada umat-umat terdahulu. Yang mana pada zaman saat ini, pada umatnya Nabi Muhammad SAW, itu diperingan untuk bertobat dari satu kesyirikan, satu kekufuran, itu tidak perlu dengan cara membunuh membunuh tersebut, dengan cara dibunuh, apa namanya, dengan cara bunuh diri atau dengan cara membunuh tersebut. Tapi cukup dengan taubat. Itu pada syariat sekarang. Tapi pada syariat zaman dahulu, syariatnya Nabi Musa, mereka dengan cara dibunuh, ya, mereka dibunuh. Nah, ini adalah lanjutannya di mana Allah Ta'ala menimpakan hukuman lain kepada mereka, yaitu mereka ditimpakan kematian. Apa sebabnya? Jadi ayat ini konteksnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, yaitu ketika Nabi Musa diperintahkan untuk menghadap Allah Ta'ala di apa namanya, di Bukit Tursina, ya, itu beliau kemudian memilih 70 orang dari Bani Israel, yang mana mereka ini adalah orang-orang terbaiknya, orang-orang pilihannya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, kepada 70 orang ini, kalian berpuasa, kalian bersuci, kemudian kalian juga mensucikan pakaian mereka. Intinya kalian melakukan persiapan yang baik. Mereka pun melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi Musa pun membawa mereka menuju Bukit Tursina atau Gunung Sinai untuk memenuhi janji panggilan pertemuan atau menghadap Allah Ta'ala. Ya, untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, 70 orang ini, mereka itu mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, mohonlah kepada Robmu agar kami dapat mendengar firman-Nya. Mereka minta supaya bisa mendengar firman Allah Ta'ala. Eh, Kemudian Nabi Musa menjawab, oke, baik, saya akan mintakan kepada Allah supaya kalian bisa mendengar firman-Nya. Nah, ketika Nabi Musa itu kemudian sampai ke tempat yang dijanjikan, sampai ke bagian dari Bukit Tursina yang dijanjikan, maka turunlah tiang awan yang menaungi dan menutupi seluruh gunung tersebut. Ya. Nabi Musa masuk di dalam awan itu. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, kepada 70 orang tadi, mendekatlah kalian. Ya. Mereka pun mendekat ke apa namanya, ke awan tadi dan mereka bersujud. Ya. Pada saat itu, ketika Nabi Musa sedang berbicara dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa itu terpapar cahaya yang sangat terang. Sehingga tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang bisa memandang wajahnya Nabi Musa. Kemudian dipasang tabir di antara mereka. Jadi mereka dihijab begitu ya. Tetapi mereka bisa mendengar ketika Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Allah Ta'ala memperdengarkan kepada Bani Israel tersebut apa namanya, firman-Nya. Dan di antara firman Allah yang Allah sampaikan adalah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Akulah pemilik Bakkah, akulah pemilik Mekah. Ya, jadi kata Mekah juga disebut di situ menurut penuturan Imam Al-Baghawi. Akulah pemilik Mekah yang telah mengeluarkan kalian dari tanah Mesir dengan kekuasaan yang besar. Maka sembahlah aku dan janganlah kalian menyembah kepada selain aku. Ya. Nah, ketika pembicaraan dengan Nabi Musa selesai, ya, ketika Nabi Musa telah selesai berbicara kepada Allah dan Allah juga berbicara dengan Nabi Musa, ketika itu selesai, maka awan pun tersingkap, awan pun tersingkap kembali. Ya, Nabi Musa kembali menemui mereka. Namun 70 orang tadi, mereka ini justru berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah secara terang-terangan dengan mata kepala kami. Jadi awalnya mereka minta untuk mendengar firman Allah secara langsung,
Begitu sudah dipenuhi, mereka ini ngelunjak gitu ya. Minta untuk bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepala kami. Bahkan redaksi ngelunjaknya itu kita tidak akan percaya gitu. Padahal mereka ini sudah melalui berbagai hal yang sangat luar biasa. Sudah diselamatkan dari Mesir gitu ya. Melihat pembelahan laut. Kemudian juga Nabi Musa ketika berdakwah dengan Firaun juga Nabi Musa menunjukkan berbagai macam mukjizat gitu ya. Tapi ujung-ujungnya mereka mengatakan hal yang parah seperti ini. Kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman kecuali kalau kami melihat Allah secara terang-terangan. Ini kan luar biasa apa namanya ngelunjaknya. Nah, akibatnya eh, mereka karena meminta syarat yang melampaui batas seperti ini, maka Allah pun menghukum mereka, yaitu mereka ditimpa so'ikoh. Mereka terkena so'ikoh yang tadi sudah kita sampaikan penafsiran dari kalangan ahli tafsir, maknanya adalah kematian, ya, kematian. Baik kematian secara umum maupun datang api dari langit yang menyambar maupun rojefah atau gempa. Dan ini juga disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Intinya mereka mati, ya, mereka ditimpa kematian. Eh, apa namanya? Ada pula yang lain ya, saya agak kelupaan. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Soaika itu juga ada yang mengatakan suara menggelegar dari langit. Jadi kalau api itu kan cahaya ya, kilatan cahaya. Ada pula soaiko itu adalah suaranya, suara menggelegar dari langit yang membuat mereka tewas gitu ya. Intinya adalah mereka mati. Nah, tetapi mengenai masalah kematian itu sendiri, ada yang apa namanya, ada yang menafsirkan bahwa mereka itu pingsan. Nanti akan kita masuk pada ayat sebelumnya ya. Jadi kita pause dulu terkait hal tersebut. Nanti akan kita lanjutkan di ayat sebelumnya. Tapi intinya adalah ada yang mengatakan bahwa mati di sini maknanya adalah pingsan yang dahsyat ya. Apa namanya itu yang berkaitan dengan ayat ke-55. Nah, di sini juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini menggambarkan adab yang buruk dari Bani Israel ketika bicara dengan Nabi Musa. Ya, mereka bicara dengan cara yang kurang sopan, panggil-panggil nama saja gitu ya. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman terkait dengan adab kita kepada Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah. Allah Ta'ala mengatakan, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian itu seperti panggilan kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ya, jangan hanya sekedar panggil nama saja, wahai Muhammad ya. Kalaupun ada riwayat-riwayat begitu di dalam hadis, maka itu biasa dilakukan oleh orang-orang Badui, yang mana mereka ini memang secara etika memang kurang, gitu ya. Allah Ta'ala sendiri dalam berbagai tempat dalam Al-Quran itu memanggil tidak secara langsung nama Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, gitu ya. Ini merupakan bentuk adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beda dengan kalangan Bani Israel ini ya. Mereka ini memang gayanya songong begitu ya. Maka dengan Nabi Musa mereka tidak sopan panggil nama. Jangankan gaya songong panggil nama ya. Nanti kita bacakan juga ayatnya dalam ayat selanjutnya. Dengan Nabi aja mereka bunuh. Jadi ya kalau songong begini ya menurut mereka ini masih mending begitu ya. Nabi yang tidak seberapa dengan mereka pun mereka bunuh. Baik, kita lanjutkan. Intinya adalah mereka ditimpa kematian. Ini dulu yang dicatat ya. Mereka ditimpa kematian, baik dengan cara kematian secara umum, ada yang mengatakan dengan cara dibakar api dari langit, dengan cara gempa, ataupun dengan halilintar. Ya. Intinya adalah mereka ditimpa kematian. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya, dan ini masih menyambung ayat sebelumnya ya, masih berkaitan. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur ya. Disebutkan dalam tafsir Jalalain dan juga tafsir Al-Baghawi, summa ba'atsnakum
ahyainakum. Yang dimaksud dengan kami membangkitkan kamu adalah kami menghidupkan kamu kembali. Nah, jadi disinilah betapa luas rahmat Allah, betapa besar kasih sayang Allah Ta'ala, di mana ketika Allah Ta'ala setelah menyebutkan tentang nikmah atau hukuman, Allah kembali menyebutkan tentang nikmah, ya, tentang kebaikan-kebaikannya. Bahwa Allah Ta'ala membangkitkan mereka kembali setelah kematian. Supaya mereka apa? Supaya mereka bersyukur. Ya, ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada mereka. Dan disebutkan dalam kitab tafsir, dalam tafsir Al-Baghawi, juga tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwa ketika mereka ditimpa kematian, mereka binasa, mereka wafat, Nabi Musa itu merasa sedih. Ya, Nabi Musa merasa sedih, kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala, karena Nabi Musa ini khawatir. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya mereka 70 orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya merupakan orang-orang pilihan, yang dipilih oleh Nabi Musa, gitu ya, alaihissalam. Nah, ketika mereka kemudian melakukan hal yang tidak semestinya tadi dan mereka diwafatkan, dimatikan oleh Allah Ta'ala, Nabi Musa merasa sangat sedih. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala agar mereka itu dihidupkan kembali. Ya, karena tadi mereka ini yang nantinya akan melanjutkan dakwahnya Nabi Musa. Ya, jadi mereka apa namanya? Nabi Musa risau nanti siapa yang akan mengemban risalah dakwah gitu ya. Kalau orang-orang baik, orang-orang pilihan ini kemudian meninggal. Meskipun tadi yang dipilih itu ya tadi sikapnya kurang ajar tadi gitu ya. Maka eh, Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mengabulkan mereka dihidupkan kembali supaya mereka bersyukur. Nah, tadi sudah sempat kita singgung bahwasanya ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa mereka itu tidak meninggal ya. Tapi mereka mengalami pingsan yang hebat. Mereka tidak sadarkan diri. Jadi ya kondisinya mirip dengan orang mati. Pingsan tidak benar-benar tidak sadarkan diri, jadi mirip dengan orang mati. Tapi mereka sejatinya tidak mati. Tidak sampai pada tingkat kematian. Nah, ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala seperti dalam surat Al-A'raf berkaitan dengan kisah Nabi Musa juga. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah Ta'ala menampakkan diri ke gunung, maka gunung tersebut pun dijadikanlah hancur luluh. Dan Musa pun tersungkur pingsan ya. Di sini ada kata Musa soiko. Musa itu soikop. Di sini maknanya adalah pingsan. Nah, ini seperti ayat sebelumnya yang mereka itu ditimpa soiko. Jadi akar katanya sama. Oleh karenanya tadi, sebagian ahli tafsir mengatakan mereka tidak sampai pada tingkat kematian, tetapi mengalami pingsan yang dahsyat. Dan penafsiran ini juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bisa jadi mereka ditimpa kematian atau pingsan yang dahsyat. Ya. Namun Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa penafsiran pertama itu lebih sahih. Kenapa? Ya, karena memang redaksinya secara tegas atau secara apa namanya eh, lebih dekat ya, artinya lebih lebih apa namanya lebih kuat itu memang ke kematian ya, ke kematian. Jadi kalau pingsan ini sudah agak keluar kata beliau. Beliau beralasan bahwasanya hukum asal dalam kalimat atau pernyataan itu adalah hakikat, bukan kiasan. eh tapi bagaimanapun juga ya, intinya adalah mereka itu dibangkitkan kembali, baik dibangkitkan dari pingsan yang parah ataupun dibangkitkan dari kematian. Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya dengan membangkitkan mereka kembali. Kemudian ya, Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini sebenarnya sekedar tambahan informasi saja, bahwa para ulama itu beda pendapat. Apakah orang yang dibangkitkan, kehidupkan kembali ini berangkat dari asumsi bahwasanya mereka sudah mati. Mereka sudah mati, kemudian Allah Ta'ala
membangkitkan kembali. Nah, Imam Al-Qurtubi itu mengutipkan bahwasanya ada beda pendapat, apakah mereka yang sudah hidup kembali ini masih terkena taklif atau kewajiban syariat atau tidak terkena taklif. Di sini juga ada dua pendapat dengan para ulama. Kenapa demikian? Karena kan orang itu mendapatkan taklif atau beban syariat itu kan sampai dia mati. Begitu dia sudah mati, taklif selesai. Kan begitu. Nah, dalam kasus ini, dengan pendapat bahwa mereka itu sudah dimatikan, berarti kan kalau dalam kondisi biasanya orang meninggal, berarti taklif sudah selesai. Ketika dia bangun lagi, apakah atau hidup lagi, apakah dia tetap terkena taklif, padahal dia sudah pernah mati, harusnya sudah selesai taklifnya. Nah, di sini ada beda pendapat dengan para ulama. Ya. Nah, tapi lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwasanya pendapat yang sahih, yang lebih sahih adalah taklif tetap berlaku. Ya. Taklif yang tidak berlaku adalah kalau mereka sudah benar-benar pindah alam. Ya. Sudah pindah alam ke alam barzah, nah itu taklif tidak berlaku lagi. Tetapi ketika mereka balik lagi ke dunia, hidup lagi dunia, maka taklif itu kemudian berlaku lagi. Ini di antara pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke-57 lanjutannya, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa. Ini adalah makanan dari Allah Ta'ala. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi mereka berulang kali menganiaya diri mereka sendiri. Baik. Nah, berkaitan dengan ayat ini, di dalam penjelasannya dari kitab tafsir, wa dhalalna 'alaikumul ghamama disebutkan dalam tafsir Jalalain, satarna bisahabi raqiq min harris syams fitti, ya. Kami melindungi kalian, wahai Bani Israel, dengan naungan awan, dari panasnya matahari pada saat kalian itu tersesat, ya. Pada saat kalian itu tersesat. Maksudnya bagaimana? Jadi ayat ini tentunya kembali mengingatkan ayat ini dalam ayat ini Allah Ta'ala kembali mengingatkan tentang nikmat-nikmatnya, ya. Jadi ini masih kelanjutan, Allah Ta'ala menyebutkan nikmatnya kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ketika mereka selamat dari Mesir, dari kejaran Firaun, mereka keluar dari Mesir, mereka itu diarahkan menuju Baitul Maqdis di Palestina, yang merupakan tanah yang dijanjikan untuk mereka. Nah, jadi mereka diarahkan untuk menuju Baitul Maqdis. Dan di Palestina ini itu sudah dihuni, ya, oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Cuma orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang badannya besar-besar, yang apa namanya, tampilannya itu serem-serem gitu, ya. Yang mereka ini kuat-kuat. Nah, mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis dan juga masuknya itu tentu dengan berperang, berjuang untuk masuk, begitu, ya. Nah, namun lagi-lagi mereka ini ketakutan dan enggan untuk berjuang, ya. Mereka lalu berkata dengan angkuhnya kepada Nabi Musa, ya. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Maidah, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan mau memasuki kota tersebut. Kita tidak akan mau masuk ke Baitul Maqdis selama penduduknya itu masih ada di dalamnya. Ya. Sampai di situ cukup tidak. Kemudian yang lainnya lebih kurang ajar lagi. Mereka berkata, Fadhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Musa bersama dengan Robmu, maka berperanglah kalian berdua. Yang berperang itu kalian berdua saja. Inna hahuna qaidun. Adapun kami di sini ya kita akan duduk-duduk saja. Kita akan tunggu, ya.
Kamu aja yang berperang, wahai Musa, beserta dengan Robmu. Nah, ini di antara pelajarannya ini menunjukkan sikap pasrah yang salah ya. Jadi nggak bisa itu apa namanya menafikan atau tidak berjuang itu satu hal yang tidak dibenarkan. Kalau segala sesuatunya itu selesai dengan tidak berjuang dengan cukup dengan doa saja, maka Nabi SAW tidak perlu perang dan lain sebagainya. Ya, jadi tetap Allah Ta'ala itu apa namanya meminta kita untuk berjuang, ya, untuk berjuang. Tidak cukup hanya sekedar dengan doa saja, dengan pasrah yang salah mengandalkan Allah Ta'ala itu tidak benar. Nah, intinya karena mereka ini menolak untuk masuk ke tadi Baitul Maqdis untuk berperang, maka Allah menghukum mereka. Apa hukumannya? Mereka ini tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Ya. Sampai generasi yang durhaka tadi habis. Ya. Selama 40 tahun mereka akan tersesat. Jadi dalam ya, tafsir itu disebutkan, kalau mereka tuh muter-muter di situ aja. Ya memang karena dibuat tersesat. Jadi mereka sudah berjalan jauh, ntar kembali lagi ke tempat awal. Nggak bisa keluar dari situ. Karena memang itu merupakan bentuk hukuman dari Allah. Mereka tersesat di muka bumi. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam ya itu dalam masa tersesat tersebut itu Nabi Musa alaihissalam tetap membimbing mereka sampai Nabi Musa itu wafat ya. Jadi yang pertama kali meninggal itu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian setelah itu disusul oleh Nabi Musa. Tetapi mereka ini belum sempat masuk ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa itu wafat dalam kondisi mereka sedang disesatkan tadi, sedang apa ya istilahnya ya, bukan berdiaspora. Mereka ya tadi tersesat dalam pengembaraan tadi, ya. Sampai kemudian ketika Nabi Musa wafat itu, beliau sudah wafat di dekat Baitul Maqdis. Dalam hadis saya disebutkan beliau wafat di dekat Bukit Merah, ya, di dekat Bukit Merah. Itu Nabi SAW dapat informasi dari Allah Ta'ala. Nabi mengatakan bahwasanya kalau kalau kita ini sedang di sana nanti akan kutunjukkan di mana kuburannya Nabi Musa. Alaihissalam. Intinya adalah Nabi Musa itu wafat dalam kondisi Bani Israel dalam kondisi tersesat dalam pengembaraan tadi, ya akibat mereka menolak untuk berjuang. Namun demikian, ya, jadi ayat ini, meskipun mereka itu dihukum oleh Allah, mereka tersesat dalam pengembaraan, betapa luas rahmat Allah Ta'ala, betapa luas kasih sayangnya, Allah tetap menurunkan berbagai nikmat kepada mereka. Ya, di antara nikmat yang Allah turunkan adalah yang disebutkan dalam ayat ini, Allah memberikan naungan. Jadi mereka mengadu, Bani Israel ini kan bangsa yang apa ngaduan gitu ya, yang cengeng. Ya, ya Musa ini kita gimana gitu kan. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, meminta makanan, dan nanti pada ayat selanjutnya Nabi Musa memintakan untuk minum gitu ya. Ya Nabi Musa bagaimana nih kemudian panas ini padang pasir gitu kan. Minta akhirnya Allah berikan naungan awan. Kemudian dalam kitab tafsir juga disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, mereka juga minta pakaian kami ini bagaimana pakaian. Mereka juga diberikan pakaian yang tidak rusak gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk nikmat Allah kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka diberikan al-ghamam ya, diberikan al-ghamam yaitu tadi naungan awan. Jadi mereka nggak kepanasan meskipun dalam dalam pengembaraan yang mereka tersesat tadi. Nah, kemudian mereka juga diturunkan alman wasalwa ya. Man wasalwa. Man ini eh, ada yang para ulama ahli tafsir beda pendapat ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan man. Ada yang mengatakan man ini adalah madu. Ada yang mengatakan man ini adalah zanjabil. Zanjabil itu apa? Jahe ya. Eh, pokoknya ada yang mengatakan man ini kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, man ini adalah sebuah nama yang umum yang mencakup makanan yang baik-baik. Ya, makanan dari langit yang baik-baik. Itu adalah man. Adapun salwa, ya, adapun salwa itu adalah eh, apa namanya? To'irun sogir, ya. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan man, huwa ismun jami'un likulli rizkin hasanin yahsulu bila ta'abin.
Yang disebut dengan man itu adalah sebuah nama yang komprehensif yang mencakup semua rizki yang baik yang didapatkan oleh Bani Israel tanpa susah payah. Jadi mereka terima begitu saja. Wasalwa ta'irun sogir. Adapun salwa itu adalah burung yang kecil. Ya. Jadi man wasalwa ini Allah Ta'ala berikan, dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, itu setiap pagi sampai dengan tenggelamnya matahari. Sampai dari pagi hari sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, mereka itu tiap hari kemudian ngambil untuk kebutuhannya, ya, kebutuhan di hari itu, untuk kebutuhan siang dan malam, ya. Jadi mereka ngambil untuk malam harinya mereka ngambil di sore hari. Tetapi untuk hari Jumat khususnya, karena mereka hari Sabtu itu nggak boleh beraktivitas, ya, kata Al-Baghawi, mereka mengambil perbekalannya itu untuk 2 hari, ya, untuk apa namanya malamnya hari Jumat dan juga untuk hari Sabtunya. Jadi kalau hari Sabtu itu tidak turun makanan dari langit. Khusus hari Sabtu tidak turun makanan dari langit. Ini menurut penjelasan Imam Al-Baghawi. Nah, pada kenyataannya, kemudian ayat ini melanjutkan ya, meskipun mereka menerima kebaikan yang begitu banyak dari Allah Ta'ala, mereka ini ya tadi kaum yang ingkar, kaum yang tidak bersyukur. Mereka terus-menerus berbuat dosa. Makanya dalam akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tidaklah mereka itu menzolimi kami, tetapi mereka itu menzolimi diri sendiri. Ya. Nah, di sini ada sebuah faedah kebahasaan yang disebutkan oleh Al-Alama Al-Alusi. Ya. Zolamuna ini merupakan, kalau kita belajar bahasa Arab, adalah fi'il madhi. Kata kerja masa lampau. Kemudian, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Yadlimun itu adalah bentuk fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu menunjukkan kekinian dan juga masa depan. Ya. Jadi kata zalim di sini diulangi 2 kali. Yang pertama dalam bentuk fi'il madhi, past tense, masa lampau. Dan yang berikutnya adalah dalam bentuk fi'il mudhari. Ya, untuk masa kini dan juga masa depan. Kata Al-Alusi, ya, ini di sini dikumpulkan antara madhi dan mustakbal, antara past tense dan juga future tense. Liddalalati ala tamadihim fi dzulmi wastimrorihim alai. Ini menunjukkan betapa mereka itu terus-menerus berbuat kezaliman, berbuat dosa di atas itu menjadi satu tradisi yang mereka lakukan secara terus-menerus. Jadi betapa bahwasanya Allah Ta'ala itu eh, kezaliman kedudukan mereka itu naik kepada Allah Ta'ala, tapi Allah tetap menurunkan rahmatnya. Ya. Jadi ini salah satu pelajaran penting dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang durhaka. Ya, bahkan seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang dulu ya. Bahkan nikmat yang dilakukan oleh hamba itu ketika seorang itu melakukan kedurhakaan dan dia berasa nikmat dalam kedurhakaan tersebut, maka nikmat itu pun bukan dari setan ya. Jadi dia durhaka itu kan akibat godaan setan segala macam. Tapi ketika dia merasakan kelezatan, kenikmatan dalam kedurhakaannya tersebut, kedurhakaannya itu bukan dari setan yang memberikan. Itu pun Allah yang memberikan hal tersebut ya. eh ya contoh ekstrimnya misalnya ya ada orang yang berzina misalnya berzina ini adalah suatu kedurhakaan tapi ketika dia merasakan nikmat merasakan enak ketika orang itu berzina yang membuat dia merasakan nikmat ini kan tentunya bagian dari karunia Allah ya jadi apa namanya itulah mungkin itulah betapa betapa luas rahmat Allah dan juga kasih sayang Allah dengan para hambanya. Kemudian juga di antara nikmat Allah, seperti dalam ayat ini, adalah Allah tidak segera mengazab orang yang berdurhaka. Jadi orang yang berdurhaka ini tetap Allah Ta'ala berikan nikmat. Ya, dengan harapan orang ini nantinya sadar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan eh, satu ayat lagi mungkin ya, ayat ke-58. Allah Ta'ala berfirman,
pada ayat ke-58, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu, wahai Bani Israel, ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Ya. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah hittah. Artinya hittah itu adalah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Atau ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi ayat ini kemudian membicarakan kelanjutan ya. Jadi tadi kan Bani Israel dihukum tersesat dalam pengembaraan mereka selama 40 tahun. Nah, ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan nikmatnya ketika hukuman tersebut berakhir. Ya, di jadi konteks ayatnya adalah wa idh qulna, ketika kami berkata kepada Bani Israel, eh ba'da khurujihim minati, setelah mereka itu terbebas dari ketersesatan pengembaraan tadi, agar mereka itu masuk ke Hadil Qaryah ya. Ketika mereka tersesat, mereka tidak bisa kemana-mana ya, cuma muter-muter di situ aja. Nah, mereka kemudian begitu selesai mereka masuk kepada Hadil Qaryah ya. Korea di sini ya, Al-Qaryah adalah, Imam Al-Qurtubi mengatakan makna Korea adalah Madinah, maknanya adalah kota ya. Eh, Dinamakan demikian ya kalau secara bahasa karena li'annaha taqarrat ai ijtama'at, karena di situ ada terjadi perkumpulan. Jadi kata Korea ini asal kata hurufnya adalah qaf, ro dan ya. Ya. Dia seperti hurufnya itu mirip dengan kata koroa. Kalau koroa itu kan qaf, ro dan hamzah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu seringkali ketika huruf-hurufnya berdekatan, maka maknanya juga berdekatan. Qaf, ro, dan hamzah, qoro'a, yang darinya itu kemudian kita kenal kata Quran, itu kan mirip dengan Koryah tadi, yang asal hurufnya adalah Qaf, ro, dan ya. Cuma beda satu huruf ya. Yang tadi diakhiri dengan hamzah, kalau Koryah diakhiri dengan ya. Tetapi secara makna itu sama. Dalam artian makna asalnya itulah menunjukkan jamak atau mengumpulkan. Kenapa membaca itu dari kata mengumpulkan? Karena ketika seseorang itu membaca, dia berarti mengumpulkan huruf-huruf menjadi kata. Kemudian berarti dia mengumpulkan kata-kata menjadi kalimat. Kemudian dari kalimat menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah pernyataan. Ya. Eh, itu bacaannya. Kenapa Koryah juga dari kata tadi, dari kata apa perkumpulan atau mengumpulkan tadi? Karena yang namanya kota itu berarti dia mengumpulkan penduduknya. Ya. Yang namanya kota itu dia mengumpulkan penduduknya. Jadi secara makna katanya itu sama dari kata jamaah ya atau mengumpulkan. Nah, Korea di sini yang dimaksud apa? Kota yang mana gitu ya? Nah, di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya mayoritas ulama, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Baitul Maqdis ya. Kota yang dimaksud di sini, masuklah kamu ke negeri ini maksudnya adalah ke Baitul Maqdis. Kemudian kata sujud ya. Apa yang dimaksud dengan sujud? Yang dimaksud dengan sujud sini gimana caranya masuk kota sambil sujud, kan apa kepala di bawah gitu kan nggak bisa gitu ya. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sujud di sini adalah munhanin, artinya dalam kondisi menunduk ya. Eh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwasanya makna sujada di sini adalah khodi'in dzalilin, dengan merendahkan diri, dengan tunduk dan merendahkan diri ya. Dalam tafsir jalan disebutkan munhanin tadi, inhina ya, dengan cara ruku.
Ya, dalam Al-Baghawi menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan sujud di sini adalah rukkaan khuddo'an munhanin. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah dengan cara ruku, dengan menundukkan diri, dengan cara ruku dan menundukkan diri tadi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengatakan hittotun, ya, hittotun. Ai an yahutto anhum khotoyahum bisu'alihim iyyahu maghfiratahu. Yaitu maksudnya adalah hittotun, ya Allah, ampunilah atau hapuskanlah dosa-dosa kami. Ya. Hapuskanlah dosa-dosa kami atau ampunilah dosa-dosa kami. Wasadazidul muhsinin. Maka kami akan menambahkan pemberian kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini juga terkait dengan ini yang masuk kota ketika menang dengan cara yang tunduk. Ini juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berhasil menaklukkan kembali kota Mekah. Beliau masuk dengan kepala tertunduk, ya, eh, di atas unta beliau. Ya, jadi ini memang sebuah sebuah hal yang disunahkan, ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan untuk memasuki suatu negeri, ya. Atau kita ketika menaklukkan suatu negeri. Bahkan ya secara umum kita itu menundukkan diri ketika mendapatkan satu nikmat, ya. Misalnya ketika kita itu setelah beribadah, ya, itu kan kita bisa beribadah kepada Allah hanya karena karunia Allah atau nikmat Allah lah, maka kita bisa beribadah kepadanya. Makanya begitu kita selesai sholat, kita menundukkan diri kita dengan beristighfar, astagfirullah, 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 gitu, ya. Dan di antara apa namanya, di antara yang diajarkan oleh syariat itu demikian. Nah, ayat selanjutnya ayat ke-59, kita lanjutkan sedikit, ya. Apa yang terjadi? Ternyata mereka itu lagi-lagi melakukan pembangkangan. Memang Bani Israel ini benar-benar dah gitu, ya. Dapat nikmat yang banyak, tapi kelakuannya memang benar-benar kacau gitu, ya. Nah, Allah Ta'ala menceritakan, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Lalu sebagian orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan tersebut, hittotun tadi, dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami timpakan kepada orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka telah berbuat kefasikan. Jadi mereka diminta untuk mengucapkan hittatun, yang artinya adalah permohonan ampun, memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Mereka ganti kata hittoh menjadi kata hintoh. Hintoh itu artinya gandum. Jadi dari minta ampun menjadi minta gandum. Kebetulan Latinnya juga sama-sama ampun N, ya. Intinya dari minta ampun mereka ganti minta gandum. Istighfafan bi amrillahi ta'ala, kata Imam Al-Baghawi. Dalam rangka mereka meremehkan perintah Allah. Jadi benar-benar kurang ajar, ya, sebagian mereka ini. Perintahnya sudahlah tidak berat gitu, ya. Artinya itu adalah satu ucapan yang mudah untuk diucapkan. Tapi mereka tidak meremehkan ucapan tersebut, bahkan menggantinya. Mengganti dengan kalimat tadi. Dari minta ampun menjadi minta gandum. Nah, di sini juga ada satu faedah, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Eh, Kata beliau, Fazadu harfan fil kalami. Orang Bani Israel itu menambah satu huruf untuk mengubah makna tadi. Falaku minal balai. Dan mereka pun mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Falaku minal balai malaku. Mereka pun mendapatkan hukuman dari Allah sebagaimana yang mereka dapatkan. Ta'rifan anna ziyadata fid dini wal ibtida'i fi syariah azimatul khatori syadidatud dorori. Ya. Ini sebagai isyarat, sebagai petunjuk bahwasanya tambahan di dalam agama. Ini satu faedah yang baik yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Bani Israel itu menambahkan huruf dari perintah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya adanya tambahan di dalam agama dan ibtidak, ya, mengada-ngadakan bid'ah, mengada-ngadakan tambahan dalam agama, itu merupakan satu hal yang sangat berbahaya
dan satu kemudaratan yang sangat luar biasa ya. Suatu bahaya yang luar biasa dan juga kemudaratan yang luar biasa. Baik, saya kira apa namanya? Karena waktu sudah cukup ya. Saya kira sampai di sini pembahasan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke tanya jawab kalau ada, saya akan stop recordingnya dan kita pause sementara dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.